Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, apakah kita pernah merasa seolah-olah hidup ini begitu berat? Rezeki terasa tersendat, cobaan datang tanpa henti. Hati pun selalu diliputi rasa gelisah yang tak berkesudahan. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita berdoa siang dan malam, tapi jalan keluar itu seperti masih jauh dari genggaman. Dalam kondisi seperti ini, bisa jadi ada satu amalan yang belum kita istiqomahkan. Amalan sederhana, namun memiliki kekuatan dahsyat untuk melapangkan hidup, mendatangkan ketenangan, dan membuka pintu rezeki. Amalan itu adalah istighfar. Dalam video ini kita akan mengupas bagaimana nasihat bijak Luqmanul Hakim kepada anaknya tentang pentingnya istighfar, juga sabda Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan istighfar yang bisa membawa kelapangan dari setiap kesedihan dan rezeki dari arah yang tak terduga. Maka tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa tuliskan hajat kalian di kolom komentar agar kita bisa saling mendoakan. Siapa tahu doa dari saudara seiman menjadi wasilah terkabulnya doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pernahkah kita merenung mengapa dalam kehidupan ini ada orang yang hidupnya penuh ketenangan dan rezekinya mengalir deras, sementara yang lain seolah-olah terus-menerus bergelut dengan kesulitan? Salah satu rahasia besar yang sering terabaikan adalah dengan nasihat bijak Luqmanul Hakim kepada anaknya. Nasihat tentang memperbanyak istighfar. Bahkan ketika kita tidak sedang melakukan dosa, Luqman mengajarkan bahwa istighfar bukan hanya permohonan ampun atas kesalahan, tetapi juga pembuka jalan keberkahan. Dengan istighfar, kita mengakui kelemahan diri di hadapan Allah dan memohon agar segala urusan kita dimudahkan. Inilah kunci kehidupan yang penuh ketenangan dan rezeki yang tidak akan terputus. Lebih dari sekedar ucapan, istighfar adalah bentuk kesadaran spiritual yang mendalam. Luqmanul Hakim mengajarkan bahwa manusia seringkali tidak sadar akan kekhilapan kecil yang mereka lakukan. Lisan yang menyakiti, hati yang iri, atau pikiran yang penuh prasangka. Dengan memperbanyak istighfar, kita membersihkan jiwa dari noda-noda yang tak terlihat. Menariknya, istighfar bukan hanya menghapus dosa, tetapi juga menjadi magnet keberkahan. Allah membuka pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak disangka, menurunkan ketenangan dalam hati, dan memberikan kemudahan dalam setiap urusan. Coba kita renungkan sejenak. Mungkin selama ini kita merasa hidup penuh kesulitan bukan karena kurang usaha, melainkan karena kurangnya istighfar. Nasihat Luqman ini mengingatkan kita bahwa istighfar harus menjadi bagian dari keseharian, baik kita sadar saat berbuat salah maupun saat merasa tak pernah melakukan dosa. Sebab di balik istighfar ada pintu rahmat yang terbuka lebar, ada rezeki yang mengalir deras, dan ada ketenangan yang memenuhi hati. Mari kita mulai biasakan istighfar dengan penuh kesadaran dan harapan, karena di sanalah letak kekuatan sejati seorang hamba. Keutamaan istighfar dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudaraku, tahukah kita betapa dahsyatnya kekuatan istighfar? Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita bahwa istighfar bukan hanya sekedar permohonan ampun, tetapi juga jalan untuk meraih keberkahan hidup. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa saja yang rutin beristighfar, Allah akan memberinya 3 hal yang luar biasa, yaitu kelapangan dari setiap kesedihan, jalan keluar dari setiap kesempitan, dan rezeki dari arah yang tak pernah disangka-sangka. Hadis ini bukan sekedar kata-kata, tetapi ini adalah janji Allah yang pasti. Bayangkan betapa sering kita terjebak dalam masalah dan merasa seolah-olah tak ada solusi. Ternyata
solusi itu begitu dekat. Tinggal seberapa sering kita menghadirkan istighfar dan istiqomah dalam melafalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Namun pada kenyataannya, banyak dari kita yang baru beristighfar ketika melakukan dosa atau merasa bersalah. Padahal istighfar adalah kunci pembuka segala pintu kebaikan dan pintu rezeki, bahkan di saat kita merasa tidak melakukan kesalahan pun. Rasulullah SAW sendiri yang maksum dan terjaga dari dosa, beristighfar tak kurang dari 70 hingga 100 kali dalam sehari. Jika beliau saja senantiasa memohon ampun, bagaimana dengan kita yang penuh kekhilafan ini? Istighfar bukan hanya tentang meminta ampunan, tetapi juga bentuk pengakuan bahwa diri ini adalah lemah dan selalu membutuhkan rahmat Allah. Di balik kalimat istighfar tersimpan harapan, ketundukan, dan pengharapan kepada kasih sayangnya. Lebih dari itu, istighfar juga menjadi sebab turunnya pertolongan Allah di saat kita berada di titik terendah. Betapa sering kita merasa sempit karena urusan ekonomi, terlilit hutang, atau dihimpit berbagai masalah hidup. Jika kita menghidupkan istighfar dengan penuh keyakinan, insya Allah jalan keluar itu akan terbuka satu persatu. Rezeki yang selama ini terasa begitu seret bisa mengalir deras. Masalah yang seolah tak berujung bisa menemui titik terang. Dan hati yang gundah akan dipenuhi ketenangan. Inilah keajaiban istighfar yang dijanjikan Rasulullah. Sebuah amalan ringan di lisan tetapi berat di timbangan amal, dan luar biasa dampaknya dalam kehidupan kita. Hati manusia ibarat cermin. Ketika cermin itu bersih, ia mampu memantulkan cahaya dengan sempurna. Namun, seiring berjalannya waktu, dosa-dosa kecil yang kita lakukan tanpa sadar menjadi debu yang menempel. Lama-kelamaan berubah menjadi bercak hitam yang mengaburkan kejernihan hati. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa setiap kali seseorang hamba melakukan dosa, akan muncul titik hitam di hatinya. Jika ia beristighfar dan bertaubat, titik itu terhapus. Namun, jika dosa itu dibiarkan tanpa istighfar, bercak hitam akan terus bertambah hingga menutupi seluruh hati. Inilah yang membuat hati menjadi keras, sulit menerima nasihat, dan jauh dari ketenangan. Istighfar adalah suplemen spiritual yang membersihkan hati dari kotoran-kotoran dosa. Dengan setiap ucapan astagfirullah, kita tidak hanya memohon ampun, tetapi juga mengikis noda yang melekat di hati. Hati yang bersih akan lebih mudah merasakan ketenangan, lebih peka terhadap kebaikan, dan lebih dekat dengan Allah. Sebaliknya, hati yang dipenuhi bercak hitam akan sulit menerima cahaya hidayah. Membuat kita gelisah tanpa sebab dan menjauhkan kita dari keberkahan hidup. Itulah sebabnya istighfar bukan sekedar amalan lisan, melainkan kebutuhan jiwa yang mendalam. Bayangkan sebuah gelas yang berisi air keruh. Sebanyak apapun kita menuangkan air bersih ke dalamnya, selama endapan kotoran di dasar gelas tidak dibersihkan, air itu tidak akan pernah benar-benar jernih. Begitu pula dengan hati kita. Salat, zikir, dan doa yang kita panjatkan akan lebih mudah diterima jika hati kita bersih. Dengan istighfar yang tulus, kita membersihkan endapan dosa yang mengotori hati, menjadikannya bening dan siap menerima pancaran cahaya ilahi. Maka jangan pernah lelah beristighfar, karena di sanalah awal dari ketenangan dan kejernihan hidup. Ada waktu-waktu istimewa di mana istighfar menjadi lebih bermakna, lebih mustajab. Salah satunya adalah setelah melakukan dosa. Kita sebagai manusia tak pernah luput dari kesalahan, baik yang disadari maupun tidak. Namun Islam mengajarkan bahwa sebesar apapun dosa kita, pintu ampunan Allah selalu terbuka. Dengan istighfar, kita menunjukkan penyesalan yang tulus dan niat untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Setiap istighfar yang kita ucapkan menjadi bukti bahwa kita ingin kembali ke jalan yang benar, dan Allah dengan kasih sayangnya akan menghapus dosa-dosa itu jika kita bersungguh-sungguh dalam bertaubat. Istighfar juga dianjurkan setelah melakukan ketaatan. Ini mungkin terdengar aneh, mengapa kita perlu memohon ampun setelah beribadah?
Namun disinilah letak keindahan ajaran Islam. Setelah sholat, setelah menunaikan haji, bahkan setelah melakukan amal soleh lainnya, kita dianjurkan untuk beristighfar, untuk menyempurnakan ibadah tersebut. Karena mungkin ada kekurangan dalam kekhusyuan kita, ada ketidaksempurnaan dalam niat, atau ada hal-hal yang tidak kita sadari mengurangi nilai ibadah tersebut. Dengan beristighfar, kita memohon agar Allah menyempurnakan kekurangan itu dan menerima amal ibadah kita dengan penuh keridhaan. Ada juga waktu-waktu spesial yang sangat dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, seperti seusai wudhu dan setelah sholat malam atau qiyamul lail. Setelah wudhu, istighfar menjadi penyempurna dalam pembersihkan diri, tidak hanya dari hadas, tetapi juga dari dosa-dosa kecil. Sementara itu, istighfar di sepertiga malam terakhir menjadi amalan yang sangat dicintai Allah. Waktu sahur sebelum fajar adalah saat di mana Allah turun ke langit dunia, menawarkan ampunan dan mengabulkan doa-doa hambanya. Inilah ciri hamba yang saleh, mereka yang memperbanyak istighfar di penghujung malam, memohon ampunan dan keberkahan sebelum matahari terbit. Saudaraku, hidup ini penuh dengan ujian. Kadang kita merasa lelah, kecewa, dan seolah-olah jalan keluar begitu jauh. Tapi ingatlah, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia hanya menunggu kita kembali dan memohon ampunannya. Mari kita jadikan istighfar sebagai bagian dari nafas kehidupan ini. Perbanyak istighfar di waktu-waktu mustajab, di sepertiga malam, di waktu sahur, setelah sholat, dan setiap kali hati merasa gelisah. Karena dengan istighfar, pintu-pintu keberkahan dan pintu rezeki akan terbuka. Kesulitan berganti kemudahan dan doa-doa kita lebih mudah diijabah. Jika Anda punya hajat atau doa, silahkan tuliskan di kolom komentar. Apapun itu, doa memohon rezeki, kesehatan, jodoh, atau solusi atas masalah hidup, kita saling mendoakan di sini. Insya Allah semakin banyak yang mengaminkan, semakin besar harapan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan kolom komentar ini sebagai ladang doa dan kebaikan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe DSH Channel agar semakin banyak saudara-saudara kita yang mendapatkan manfaat dari video ini. Bagikan kebaikan ini, karena siapa tahu satu kali share dari Anda bisa menjadi jalan hidayah dan keberkahan bagi orang lain. Terima kasih sudah menonton. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan rezekinya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.